Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota Wali Songo, yakni wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sayyid Al-Kamil. Sedangkan sebutan Gunung Jati sendiri merupakan gelar yang diberikan umat muslim kepadanya untuk jasa yang dilakukannya. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 masih dari orang tuanya yang bernama Syarif Abdullah Umadatuddin bin Ali Nurul Alam dan juga Nyai Rara Santang, yang merupakan putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang mana berasal dari kerajaan Pajajaran. Ibunya adalah seorang mualaf dan berganti nama Islam menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah ini awalnya tinggal dengan orang tuanya di Timur Tengah. Kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke Jawa dengan tujuan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Pada usianya yang baru menginjak 25 tahun, Sunan Gunung Jati telah dikenal sebagai ulama penyebar dakwah yang sangat disegani. Sunan Gunung Jati merupakan sunan yang amat dihormati dan juga disegani di Jawa. Hal ini dikarenakan sifat kepemimpinannya yang arif, bijaksana, serta adil. Beliau yang dikenal sebagai cucu Prabu Siliwangi ini juga dianggap sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar di Cirebon. Hal ini dikarenakan beliau mampu menyebarkan agama Islam dengan mengajak seluruh prajurit dan masyarakatnya untuk memeluk agama Islam. Kegigihannya dalam menyebarkan agama Islam tetapi tetap dengan jalan damai dan penuh pesona inilah juga menjadi alasan mengapa Syarif Hidayatullah ini sangat disegani oleh semua orang. Setiap tutur kata yang diucapkan sangat lembut dan perangainya yang baik menjadikan beliau sebagai suri tauladan untuk semua orang di sekitarnya. Mengutip dari apa yang tertulis di kitab Purwaka Caruba Nagari yang mana dituliskan dengan aksara Jawa dan dicampur dengan bahasa Kawi Cirebon, Pangeran Cakrabuana beserta adiknya yang bernama Ratu Mas Rara Santang telah masuk ke dalam Islam. Masuknya mereka ke dalam agama Islam dikarenakan mimpi mereka yang serupa, yakni bertemunya mereka dengan Rasulullah SAW. Karena mimpi yang dialaminya itulah, mereka akhirnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama. Setelah itu mereka berdua menuntut ilmu kepada syekh terkenal di Makkah. Kemudian saat menuntut ilmu tersebut, sang sultan melamar Ratu Mas Rara Santang untuk dipersunting. Kemudian Rara Santang pun menerima ajakan Sultan Abdullah untuk menikah. Di sini Pangeran Cakrabuana menjadi wali untuk mereka berdua. Pernikahan antara keduanya berlangsung dengan cara mazhab Imam Syafi'i di Mesir. Pangeran Cakrabuana memang sempat tinggal di Mesir dengan Rara Santang selama 6 bulan, kemudian ia kembali ke Jawa. Rara Santang hidup dengan bahagia bersama Sultan Abdullah di Mesir, kemudian setelah itu ia berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Kemudian tidak lama kemudian ia mengandung bayi pertamanya dan melahirkan anaknya di Mekah saat sedang berziarah. Anak pertamanya adalah seorang putra bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati tumbuh menjadi anak laki-laki yang oleh kedua orang tuanya di kota suci tersebut. Kemudian saat usia beliau masih belia, berita duka datang karena ayahandanya meninggal dunia. Meninggalnya Sultan Abdullah menyebabkan Sunan tersebut diasuh seorang diri oleh ibunya. Meskipun diasuh seorang diri oleh ibunya, Nyai Rara Santang mendidiknya dengan baik. Beliau dibesarkan dengan cinta kasih seorang ibu dan juga berdasarkan ajaran agama Islam yang juga kental di daerah Timur Tengah. Raden Syarif Hidayatullah tumbuh menjadi anak yang memiliki minat tinggi terhadap ilmu agama Islam. Beliau banyak berguru dengan beberapa syekh yang terdapat di Timur Tengah. Kemudian akhirnya di tahun 1470 beliau akhirnya berangkat ke pulau asal ibunya untuk melakukan dakwah dan penyebaran agama Islam. Tahukah Anda tentang kisah yang satu ini? Kisah tentang percintaan antara Sunan Gunung Jati dengan seorang putri yang sangat cantik dari negeri Cina ini sangat terkenal. Kisah cinta yang berujung pernikahan antara keduanya ini diawali ketika Raden Syarif Hidayatullah pergi ke daerah Nanking, Cina. Saat itu Sunan bergelar Maulana Insanul Kamil. Beliau pergi ke Cina sekaligus membuka pusat pengobatan dan juga melakukan penyebaran agama Islam. Beliau selalu menganjurkan kepada orang yang sakit dan juga beribat untuk melaksanakan sholat. Dan ternyata ketika telah sholat para pasiennya kemudian sembuh. Karena hal itulah beliau dianggap sebagai tabib yang sakti. Karena kemampuan Sunan Gunung Jati yang begitu hebatnya itulah kemudian ia dipanggil ke istana oleh Kaisar Cina yang bernama Kaisar Honggi. Uniknya ternyata beliau di sana disuruh menebak salah satu putri raja yang sedang hamil. Tentu hal tersebut merupakan bentuk ujian yang diberikan oleh Kaisar Cina. Kemudian Raden Syarif Hidayatullah berdoa agar putri yang masih perawan tersebut benar-benar hamil. Ternyata doanya dikabulkan dan kemudian Putri Ongtin hamil dan kejadian tersebut tentu membuat gempar di seluruh istana. Kaisar Cina tersebut sangat marah kepada Sunan Gunung Jati.
Kemudian ia pun mengusir Sunan Gunung Jati dari Cina dan tidak diperkenankan untuk kembali. Tetapi sayangnya putri tersebut telah jatuh hati kepadanya. Ia meminta untuk diantar ke Jawa untuk menyusul Sunan. Putri Ongtien dalam menjemput pujaan hatinya dibekali oleh sang kaisar dengan berbagai perbekalan dan juga 3 pejabat untuk melindunginya. 3 pejabat itu antara lain Pai Libang dan seorang menteri negara yang nantinya menjadi Adipati Sriwijaya. Kemudian Putri Ongtien berangkat bersama 3 pejabat tersebut ke tanah Jawa. Tetapi kemudian seorang menteri bernama Pai Libang memilih berhenti dan menetap di Sriwijaya. Nama Pai Libang sendiri nantinya akan menjadi asal-usul dari nama Palembang, dikarenakan Pai Libang yang menetap. Akhirnya Putri melanjutkan perjalanan bersama 2 orang pejabat yang lain, yakni Lai Guanchang dan juga Lai Guanhian. Pertemuan antara mereka berdua akhirnya berakhir mengharukan. Akhirnya Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ongtien tahun 1481. Pernikahan antara Raden Syarif Hidayatullah dengan Putri Ongtien berjalan dengan baik dan bahagia. Tetapi takdir berkata lain, karena Putri Ongtien kemudian dipanggil Yang Maha Kuasa pada tahun 1845, yang mana artinya adalah tahun menyebarkan agama Islam di Jawa. Tentu ada metode atau ajaran khusus yang mana diamalkan kepada santri-santrinya yang menuntut ilmu kepadanya. Terdapat beberapa ajaran utama yang menjadi dasar ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kehidupan. Ilmu tersebut misalnya nilai tentang ketakwaan serta keyakinan, kedisiplinan, arif dan kebijaksanaan, kesopanan dan tata krama, serta nilai sosial. Ada banyak yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati, utamanya tentang nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai tersebut diperhatikan dengan antara lain memelihara kaum fakir dan juga miskin dengan cara menyantuni, bersedekah, dan lain sebagainya. Sholat dengan khusyuk serta tawadu seperti anak panah yang tepat ditembak pada sasaran. Berpuasa dengan tekun. Beribadah kepada Allah secara istiqomah dan terus-menerus. Pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah. SWT. Banyak-banyak bertaubat dan meminta ampun atas dosa-dosa yang diperbuat baik sadar atau tidak. Meyakini bahwa Allah Esa dan tanpa keraguan di dalamnya, dan lain sebagainya, dengan mengamalkan nilai ketakwaan serta keyakinan terhadap Allah SWT, maka agama yang dianut menjadi semakin sempurna dan sempurna pula ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Selanjutnya Sunan Gunung Jati juga mengajarkan tentang nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan merupakan nilai di mana tidak diperkenankan untuk mengingkari janji yang telah dibuat. Selain itu, disiplin juga berarti tidak menolong orang yang tidak seharusnya ditolong. Belajar dengan apa yang menghasilkan manfaat, tidak menyalahgunakan ilmu, dan lain sebagainya. Disiplin erat kaitannya dengan kontrol diri. Di sini Sunan mengajarkan bagaimana pentingnya untuk mengontrol diri supaya tidak hanyut dengan hawa nafsu sesaat. Telah disinggung di awal bahwa memang Raden Syarif Hidayatullah adalah orang yang arif dan bijaksana. Sifatnya yang mulia dan menjadi suri tauladan ini juga diajarkan kepada santri-santrinya. Sifat arif dan bijaksana dapat diimplementasikan dengan sikap sebagai berikut: dilarang untuk bersikap serakah dan berlebih-lebihan, tidak suka pertikaian dan keributan, jangan suka berkata buruk dan mencela kepada sesama, jangan berbohong atau berkata dusta kepada seseorang, menyegerakan makan dan juga minum sebelum rasa lapar dan haus datang, rendah hati, suka berbagi atau dermawan, mampu melihat sesuatu dengan jernih dan mengambil keputusan dengan bijak, dan lain-lain. Sunan juga mengajarkan santri-santrinya agar menjadi orang yang bertata krama dan juga menjunjung tinggi nilai kesopanan. Perilaku seperti menghormati orang tua serta leluhur, memuliakan tamu, menghargai pusaka, dan lain sebagainya. Nilai dalam kehidupan sosial juga ditanamkan dengan baik oleh Raden Syarif Hidayatullah kepada murid-muridnya. Nilai kehidupan sosial tersebut diimplementasikan Raden Syarif dengan cara mengajarkan bahwa tidak perlu memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji jika memang belum mampu. Tidak memaksakan diri untuk mendaki gunung jikalau secara fisik belum siap dan mampu. Jangan menjadi seorang imam jika ilmu agama yang dimiliki belum tinggi. Tidak perlu berdagang jika hanya berkumpul dengan kehidupan sosial, maka semua masyarakat dapat hidup dengan selaras dan damai tanpa ada permasalahan karena memaksakan diri. Setiap wali memiliki karomahnya tersendiri, yang mana hal tersebut membantunya dalam menyebarkan agama Islam dan tentunya menunjukkan kekuasaan Allah. Sebagai contoh, Sunan Bonang yang mampu mengubah pohon aren menjadi emas atas izin Allah misalnya. Bagaimana dengan karomah yang dimiliki oleh Raden Syarif Hidayatullah? Karomah yang dimiliki oleh beliau diceritakan pada Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Sunan sedang melakukan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke kota Mekah.
Ibu beliau memberikan bungkusan untuk bekal yang isinya adalah uang senilai 100 dirham. Tetapi ternyata Raden Syarif dihadang oleh sekelompok perampok yang ingin mengambil harta yang dimiliki beliau. Tetapi kemudian tanpa basa-basi beliau memberikan uang yang dimilikinya kepada perampok tersebut. Karena diberikan secara cuma-cuma, sang perampok merasa bahwa beliau tentu memiliki uang yang lebih dari itu. Kemudian perampok tersebut memaksa untuk menyerahkan harta lainnya. Sang Sunan hanya tersenyum dan malah berkata seraya menunjuk sebuah pohon. Ini untuk kalian, jika kalian kurang kemudian pohon biasa tersebut berubah menjadi emas. Sang perampok tentu merasa sangat kaget dengan apa yang dilihatnya di depan. Ketiga perampok tersebut akhirnya meminta kepada Sunan agar dibimbing untuk bertaubat dan mereka seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian resmi menjadi santri beliau. Karomah lainnya yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati selain berubah pohon biasa menjadi emas adalah mampu berjalan di atas air. Jadi dikisahkan pada babad yang sama, ia berangkat dari Mesir ke Pulau Jawa yang notabene-nya adalah menyeberangi lautan. Bukannya menyeberangi lautan menggunakan perahu, ia malah menyeberangi lautan dengan berjalan di atas kaki untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan bukti bahwa ajaran Islam memang agama yang rahmatan lil alamin juga ditunjukkan melalui sorban sakti milik beliau. Jadi dikisahkan ketika ada peperangan antara pasukan Demak dan tentara Majapahit ini, Raden Syarif menghadapi musuh yang cukup tangguh. Untuk melawan musuhnya tersebut, Raden Syarif menjulur lam sorbannya dan yang terjadi adalah muncul bala tentara tikus yang jumlahnya tidak dapat dihitung saking banyaknya. Yang mana kemudian menyerang bala tentara Majapahit yang menyebabkan mereka lari tunggang langgang dan kalah. Dikisahkan bahwa Sunan sedang bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara untuk membuat para raja Pasundan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Pangeran Kuningan menjawab bahwa ia mampu mendatangkan bala tentara yang jumlahnya sangat banyak dengan jimat miliknya. Cara mendatangkannya pun sangat mudah, yakni hanya mengumpulkan berbagai kerikil dan juga jamur merang dan kemudian diteteskannya dengan jimat Juputirta Bala. Kemudian tanpa diduga, muncullah banyak sekali bala tentara yang mana memenuhi seluruh alun-alun di Cirebon. Tentu munculnya bala tentara yang jumlahnya luar biasa tersebut membuat rakyat Cirebon geger. Kemudian Raden Syarif Hidayatullah membacakan pasukan bala tersebut suatu doa. Atas izin Allah, seketika bala tentara yang jumlahnya ratusan tadi hilang sekejap mata dan kembali menjadi kerikil dan jamur merang lagi. Karomah berikutnya yang juga membuat berdecak kagum dan heran adalah kemampuannya dalam memindahkan istana kerajaan Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal ini awalnya dikarenakan kerasnya penolakan yang dilakukan oleh pendeta Sunda Wiwitan yang menentang kehadiran Islam atau hanya sekedar untuk keluar dari wilayah istana Pakuan. Jadi kisah ini diawali ketika jatuhnya kerajaan Galuh Pakuan, yang mana merupakan ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568. Jatuhnya kerajaan tersebut karena dikalahkan oleh pasukan Demak yang saat itu dipimpin oleh beliau. Kemudian dilakukan perundingan terakhir yang dilakukan bersama para petinggi kerajaan Galuh Pakuan, yang mana jika bersedia untuk masuk Islam, maka kedudukan istana akan dijaga dan juga martabatnya akan diberikan layaknya gelar pangeran, panglima, ataupun putri dan tentu diperkenankan untuk tinggal di keratonnya. Pilihan kedua diberikan yakni jika tidak bersedia untuk masuk ke agama Islam, maka mereka harus keluar dari keraton dan juga ibu kota Pakuan. Nantinya orang-orang tersebut akan diberikan di pedalaman Banten khususnya yang sekarang menjadi wilayah Cibowo. Tetapi dikisahkan bahwa ternyata tidak semua mau menerima tawaran pertama. Ada beberapa pasukan dan panglima yang memilih opsi kedua sebanyak 40 orang yang mana merupakan cikal bakal dari penduduk Baduy. Sementara itu para pendeta Sunda Wiwitan tidak menerima penawaran 1 maupun 2. Maksudnya adalah mereka tetap ingin memeluk agama Sunda Wiwitan, tapi ingin tetap tinggal di wilayah istana Pakuan. Maka dari itu atas izin Allah SWT beliau mampu memindahkan istana Gaku Pakuan ke alam gaib yang menyebabkan pendeta tersebut tidak lagi berada di lingkup istana. Orang yang lahir di Jazirah Arab, meskipun demikian ia memiliki ibu yang merupakan orang asli Pulau Jawa. Itulah latar belakang mengapa ia merasa memiliki kewajiban pula untuk berdakwah di negara dan daerah asal ibunya. Saat awal berdakwah, Raden Syarif harus menerima kenyataan bahwa kakeknya sendiri yang mana merupakan salah satu penguasa di Jawa juga belum memeluk agama Islam, serta ajaran Islam sendiri belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat sekitar. Umumnya para masyarakat tidak dapat menerima ajaran tersebut dikarenakan mereka masih memegang teguh ajaran Buddha dan Hindu. Mengerti fakta-fakta tersebut, beliau mengambil langkah cerdas dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada kakeknya, Sang Prabu Siliwangi,
untuk mengizinkan serta membantunya dalam menyebarkan agama Islam. Prabu Siliwangi mengizinkannya dengan senang hati, tetapi dengan persyaratan dan pesan bahwa Sunan tersebut harus menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus dan tanpa kekerasan. Prabu Siliwangi tidak ingin ada darah yang tumpah hanya karena terdapat perbedaan dari bahasa, cara ibadah, dan juga beda dalam menyembah Rob. Sunan Gunung Jati memegang erat nasihat tersebut. Beliau benar-benar menyebarkan agama Islam dengan cara yang lemah lembut, ramah, dan juga bersifat kekeluargaan. Akibat metode dakwah yang mencerminkan perilaku berbudi luhur tersebutlah akhirnya masyarakat tersebut mulai melihat ajaran yang dibawa oleh beliau sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam mencapai puncak kejayaannya ketika beliau diberi amanah untuk memimpin pesantren Amparan Jati untuk menggantikan Syekh Nur Jati. Kemudian selanjutnya Sunan juga menjalin hubungan yang baik dengan Kesultanan Demak yang gunanya agar agama Islam semakin meluas dan menentang kolonialisme. Kemudian seiring waktu berlalu, kemudian Raden Syarif Hidayatullah sadar sesuatu bahwa menyebarkan agama Islam dengan lemah lembut saja tidak cukup. Hal ini diperkuat karena ada banyaknya tekanan yang berasal dari berbagai kerajaan bercorak Buddha dan Hindu yang mana merasa bahwa kedudukannya terancam dengan adanya fakta bahwa Islam sangat berkembang pesat di Jawa. Beliau adalah orang yang sangat disegani di Jawa. Berkat kemuliaan sifatnya, jasanya, serta pengorbanannya ia mendapatkan gelar yang diberikan oleh umat muslim di Jawa Barat sebagai Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Meskipun Sunan merupakan orang pilihan Allah yang diberikan karomah, beliau tetaplah manusia biasa yang memiliki batasan umur untuk hidup di dunia. Kemudian terdapat kabar duka di mana pada tanggal 26 Rayaibung di tahun 891 Hijriah atau sama dengan 1568 Masehi di usianya yang sudah menginjak 120 tahun. Jika tanggal meninggalnya dilihat dengan kalender Jawa, maka dapat dilihat bahwa Sunan meninggal pada 11 Kristapaksa bulan Badramasa di tahun 1491 Saka. Beliau meninggal di umur yang cukup tua, maka tidak mengherankan bahwa cucu-cucu beliau meninggal terlebih dahulu. Setelah wafatnya Raden Syarif Hidayatullah, posisinya digantikan oleh cicitnya. Kemudian Sunan dimakamkan pada bukit yang memiliki telah dipugar dan menjadi tempat ziarah yang terkenal karena merupakan satu dari 9 wali Songo. Tahukah Anda bahwa di makam Sunan tersebut ada 7 sumur yang dipercaya juga merupakan karomah yang dimiliki oleh Sunan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Sumur tersebut sudah ada sejak 500 tahun yang lalu, tetapi hingga kini sumur tersebut tidak kering sama sekali. Sebaliknya, air masih ada dan sangat jernih. Para peziarah percaya bahwa air kemuliaan tersebut dapat memenuhi setiap hajat hidup orang tersebut, seperti memudahkan jodoh, rezeki, memberi ketenangan hidup, dan lain sebagainya. Salim dan juga Mokhtar merupakan orang yang tiap harinya melayani penimbangan air sumur yang memiliki kedalaman 20 meter. Meskipun begitu, mereka tidak mematok biaya apapun dan dengan ikhlas melakukannya. Manfaatnya sangat banyak. Meskipun begitu bukan berarti tidak percaya Allah. Ya, tetap bahwa penolongnya adalah Allah SWT. Air yang ada dalam sumur ini merupakan sarana dan juga syariatnya. Mereka yang datang ke tempat ini masih wajib untuk berdoa dan berusaha tawadu. Dan jangan mengharapkan akan berubah nasib hanya karena disiram air sumur tanpa melakukan ketiga hal di atas, ujarnya. Sunan Gunung Jati memang telah wafat, tapi setiap ajarannya dan semangat dakwahnya selalu hidup dan harusnya terus-terusan kita tauladani. Memang dalam menyebarkan agama Islam diperlukan cara yang lemah lembut. Tetapi di sini kita belajar bahwa dalam melakukan sesuatu kita juga perlu mengambil tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Karomah beliau yang memang tidak dapat dinalar juga dapat diambil pelajaran bahwa memang kuasa Allah itu nyata dan apapun bisa terjadi atas izin Allah SWT. Wallahualam. Informasi mengenai Sunan Gunung Jati tersebut tentunya bisa Anda ambil pelajaran baiknya. Setelah Anda mengetahui sejarah dan biografi Sunan Gunung Jati, seperti apa hubungan Prabu Siliwangi dengan Sunan Gunung Jati? Apa saja karomah Sunan Gunung Jati? Berapa istri Sunan Gunung Jati? Apa saja yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati? Diharapkan Anda paham